Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhani Indrawati, NIM 2008713 dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase belajar keterampilan motorik 1. Fase belajar motorik 1 adalah suatu fase yang menggambarkan keadaan penguasaan keterampilan motorik seseorang dalam melaksanakan gerakan-gerakan olahraga. Kemampuan seseorang untuk menguasai keterampilan motorik olahraga itu berbeda-beda, yang disebabkan oleh antara lain, yang pertama ini adalah perbedaan kemampuan kondisi dan koordinasi yang dimiliki, yang kedua perbedaan usia, yang ketiga perbedaan pengalaman gerakan, yang keempat perbedaan jenis kelamin, yang kelima perbedaan kognitif, dan yang terakhir ini adalah frekuensi latihan dan sebagainya. Lanjut kepada pembagian fase-fase belajar motorik bukan berdasarkan pada tingkat usia. Yang pertama ini ada ciri-ciri umum kemampuan fase belajar motorik tingkat pertama. Ciri-ciri umum fase belajar motorik tingkat pertama adalah penguasaan kemampuan motorik dalam bentuk kasar. Seseorang yang berada pada fase ini mampu melaksanakan gerakan-gerakan yang dituntut bila situasi dan kondisi mendukung. Yang kedua, ciri khusus atau yang banyak dilihat, struktur dasar gerakan tersebut diperlihatkan dalam bentuk yang kasar. Yang pertama ini ada irama gerakan. Kesalahan dalam irama gerakan disebabkan oleh yang pertama ini ada individu yang belajar belum memiliki pengalaman dan simpanan, dan yang kedua belum dapat mengatur dan mengimpulskan tenaga sesuai dengan kebutuhan otot-otot yang bekerja. Lanjut ke hubungan gerakan. Hubungan gerakan dari bagian-bagian gerakan dari suatu anggota tubuh ke anggota tubuh yang lainnya masih belum terkoordinir dengan baik. Selanjutnya ini ada luas gerakan. Luas gerakan disebabkan karena kemampuan koordinasinya yang memang masih belum terbentuk. Dengan demikian, prinsip efisiensi dan efektivitas baik dari segi tenaga, waktu, dan ruangan yang terpakai belum dapat direalisasikan. Selanjutnya, kelancaran gerakan atau aliran. Gerakan yang ditampilkan masih belum lancar, yaitu masih tersendat-sendatnya, kurang kecepatan, dan percepatan tersebut disebabkan oleh karenanya impuls atau tenaga yang diberikan. Selanjutnya ini ada kecepatan gerakan. Belum memiliki kecepatan gerakan yang baik, yaitu masih bersifat lamban dan kaku. Ketepatan dan kekonstanan. Kekonstanan gerakan yang dimiliki oleh individu yang berada pada fase tingkat pertama ini boleh dikatakan tidak ada karena kemampuan yang dimiliki belum stabil atau belum dapat diukur. Bayangan gerakan yang berhasil dibangun oleh individu yang berada pada fase tingkat pertama masih kurang lengkap. Selanjutnya adalah ada program gerakan. 92 arti program gerakan baru memuat komponen-komponen yang bersifat umum atau yang penting-penting saja dan belum terperinci. 3. Kemampuan penerimaan dan pengelolaan informasi fase belajar tingkat pertama. Ciri-ciri fase belajar tingkat pertama dapat dilihat pada aspek-aspek penerimaannya dan pengolahan informasi dalam pelaksanaannya aksi-aksi motorik atau gerakan-gerakan olahraga. Gerakan olahraga alat 5 indera penerima informasi itu yang pertama adalah visual penglihatan, yang kedua akustik atau penalaran, dan yang ketiga taktil atau kulit, yang keempat ini adalah kinestik atau otot, dan yang terakhir ini adalah vestibular atau alat keseimbangan. Kelima alat itu hanya berperan dalam penerimaan informasi tetapi juga berperan dalam penerimaan feedback, yaitu gerakan yang sedang berlangsung. Berdasarkan feedback ini dapat dilakukan pengendalian dan pengaturan gerakan yang sedang dilakukan. Misalnya, pengaturan tentang impuls, kekuatan, pengaturan dan pengendalian arah gerakan. Berdasarkan feedback ini dapat dilakukan pengendalian dan pengaturan gerakan yang sedang dilakukan. Misalnya, pengaturan tentang impuls, kekuatan, pengaturan, dan pengertian arah gerakan. Yang terakhir ini adalah implikasi ciri-ciri fase belajar motorik tingkat pertama dalam proses pembelajaran. Peran guru pendidikan jasmani sangatlah menentukan pada keberhasilan peserta didik dalam melakukan gerakan yang diajarkan.
Sekian penjelasan tentang fase-fase belajar motor tingkat pertama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.